Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Sehat-sehat ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya mau sharing saham yang saya screening ya, dan saya baca-baca beberapa hal penting di antara aspek perusahaan itu ya, misalkan dari fundamentalnya dan juga dari teknikalnya, serta bagaimana peluang untuk profit di saham ini teman-teman ya. Ini adalah saham PT Semen Indonesia Persero Tbk, sebuah perusahaan BUMN di bidang produksi semen. Kode sahamnya SMGR. Nah, saya melirik saham ini dan kemudian saya cermati akhir-akhir ini karena melihat ada potensi besar ke depannya ya. Nah, seperti apa potensi itu? Kira-kira katalis apa yang membuat saya tertarik dengan saham ini ya? Yang barangkali bisa buat trigger ya atau buat pemicu untuk teman-teman yang nonton video ini yang berminat untuk membeli saham SMGR. Mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat dulu ya tentang profil perusahaan dari SMGR atau PT Semen Indonesia Persero Tbk. Jadi didirikan tahun 57 ya dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno. Dan tahun 91 listing di Bursa Efek dengan kode sahamnya SMGR. Kemudian 4 tahun setelahnya, tahun 95, melakukan akuisisi dari semen Padang dan semen Tonasa. Saat itu kapasitas terpasang 8,5 juta ton per tahunnya ya. Kemudian hal penting lainnya dari milestone ini adalah pada tahun 2006, 26% saham SMGR dibeli oleh Blue Valley Holdings ya, perusahaan dari Singapura. Kemudian pada 2013 Semen Gresik bertransformasi menjadi holding PT Semen Indonesia Holding BUMN ya. Kemudian tahun 2019 kembali melakukan akuisisi terhadap PT Semen Holcim Indonesia ya, yang saat itu bernama Semen Holcim. Namun kemudian berubah nama ya menjadi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, kode sahamnya SMGB dengan kapasitas produksi setahunnya 15 juta ton. Kemudian terakhir di tahun 2022 Semen Indonesia Tbk juga mengakuisisi Semen Batu Raja teman-teman yang ada di Sumatera Selatan ya. Kemudian kita lihat dari susunan pemegang sahamnya, di mana pemegang saham mayoritas adalah pemerintah Republik Indonesia ya, karena ini adalah perusahaan BUMN sebesar 51,2%. Nah, sisanya adalah masyarakat, di mana terbesar kedua dari komposisi masyarakat itu adalah institusi asing sebesar 30,9%. Yang ketiga adalah institusi lokal dan investor individu yang memegang saham SMGR ini sebanyak 5,2%, sedangkan sisanya 0,01% dipegang oleh individu asing ya. Jadi mayoritas pemegang sahamnya adalah institusi dengan yang pertama pemerintah Indonesia, yang kedua institusi asing ya sebesar 30%. Dan institusi lokal 12%. Jadi porsinya cukup besar di asing, ada 30% teman-teman. Nah, untuk laporan keuangannya teman-teman bisa cermati lebih lanjut ya. Hal yang mau saya titik beratkan di sini adalah tentang bebannya ya. Kita nanti mau melihat tentang bebannya kira-kira apa saja dan kenapa saya tertarik dengan beban pokok penjualan, karena di tahun 2022 di mana harga komoditas batu bara sebagai bahan bakar untuk proses produksi semen itu harganya sangat tinggi, Semen Gresik masih mampu mencatatkan kenaikan profit ya. Dan di tahun 2023 ini di mana harga bahan bakar yaitu batu bara tersebut turun sangat jauh, lebih dari setengahnya ya penurunannya dari harga 400-an ke 200-an. Maka secara kasar dapat kita hitung bahwa harga dari bahan bakar batu bara tersebut bisa lebih murah setengahnya ya. Nah,
seberapa besar efeknya coba kita lihat dulu di komposisi bebannya teman-teman. Jadi bahan bakar dan energi sebesar 2,5, itu satuannya juta ya, jadi 2,5 triliun ya, 2, triliun rupiah untuk tahun 2023 kuartal 1 ya, sampai dengan Maret 2023. Jika dibandingkan dengan Maret 2022 ada kenaikan sedikit ya. Kenapa? Karena memang di tahun 2022 di awal tahun ya, di kuartal 1 2022 kenaikan batubara ini belum terlalu tinggi, masih lebih tinggi harga batubara di akhir-akhir 2022 dan awal 2023 ya. Maka dari itu komponen bahan bakar dan energi masih lebih tinggi di kuartal 1 2023. Namun kalau dari apa yang saya bisa lihat ya, untuk beban dari bahan bakar tersebut nantinya di kuartal 2 kemungkinan bakal lebih turun lagi ya, karena harga batu bara juga terus menurun dari awal tahun dan ke kuartal 2 masih juga turun. Yang tentu saja akan berdampak positif terhadap penurunan beban pokok penjualan dari sisi bahan bakarnya teman-teman. Kemudian kalau dari biaya pengangkutan dan bongkar ya, ini 2023 ada penurunan teman-teman, karena memang biaya pengkapalan itu untuk tahun 2023 lebih murah ya dibandingkan tahun lalu. Itu ya mungkin highlight yang bisa saya lihat dari beban terbesar untuk dari dua komponen beban yang terhitung besar untuk produksi semen ini, untuk emiten SMKR ini, yakni dari bahan bakar. Ada katalis positif tadi ya, karena penurunan harga bahan bakar, kemudian penurunan dari ongkos angkut. Nah, kita lihat IPS-nya dari tahun ke tahun. Kuartal 1 2023 ada penurunan ya, dari tadinya 84 di kuartal 1 2022 turun sedikit ke 83. Kemudian untuk fundamentalnya teman-teman, PBV-nya SMKR ini di angka 0,94 ya, masih di bawah 1. Jadi kalau dibandingkan sama industri yang sejenis, emiten yang sejenis, yaitu Indosemen Tunggal Perkasa INTP, PBV-nya INTP udah di atas 1 ya, 1,9 kalau tidak salah. Jadi masih lebih murah untuk SMKR ini teman-teman. Sementara dari sisi DER-nya 76% ya, masih aman. Namun untuk profit margin memang untuk industri semen tergolong kecil ya. Tadi jika kita lihat ROE-nya di bawah 10% ya. Cukup tipis untuk ROE-nya. Kemudian dividennya rutin dibagikan tiap tahun sekitar bulan April atau Mei ya. Terakhir dividennya Rp245 per lembar saham, itu sekitar 4% yield-nya ya. Oke, untuk pergerakan harganya seperti ini di harga penutupan perdagangan bursa di hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Harganya di 6.000 ya teman-teman ya. Terus kita lihat dari grafik. Jadi cukup berada di level terendahnya ya, di sekitaran 6.000 ini. Sempat turun di bawah 6.000 di 5.900-an, tapi tidak lama dan segera rebound ke arah 6.000-an lagi. Nah, dengan kondisi harga seperti ini dan perusahaan yang masih bisa memperoleh profit, sementara ada katalis positif tentang biaya produksi tadi ya, yang kemungkinan bakal bisa ditekan untuk tahun ini, maka ada harapan untuk harganya bisa mantul ke atas lagi nih teman-teman, di level jika kita melihat kemungkinan di MA 100 ya, MA 100 atau yang garis warna merah itu di harga 6.600-an, maka kemungkinan ada upside atau potensi profit sekitar 10% dari harga saat ini ya, dari harga 6.000. Untuk MA 5 sendiri yang dengan garis hitam sudah ditembus teman-teman ya, sementara MA 20 di harga 6.103 beberapa kali coba ditembus kemarin, harganya bergerak namun belum solid ya, artinya masih naik turun di area MA 20.
Dan kita mau lihat di harga setelah kumditnya ya, di tanggal ex-date-nya ini untuk tahun lalu 2022 tanggal 11 April ternyata dia turun minus 4,8%. Kenapa saya tertarik melihat harga penurunan di tanggal ex-date-nya? Karena dividennya ya tidak terlalu besar ya, namun cukup berarti. Artinya 4% itu cukup menarik ya bagi yang mengincar dividennya. Nah, ternyata turunnya juga 4% teman-teman ya untuk SMGR di tahun lalu, sedangkan di tahun ini jika teman-teman lihat justru naik di sekitar Mei tadi ya. Setelah tanggal ex-date justru naik 0, sekian persen, naik tipis. Dan selain kemungkinan profit menyentuh MA 100 di angka 6.500-an sampai 6.600-an ya, di mana upside-nya sebesar 10%. Resisten juga terlihat di sekitar angka 7.200 ya, di 7.000-an itu di harga bulan Februari 2023. Sedangkan sideways-nya sudah cukup panjang teman-teman, dari pertengahan Maret ya, dari pertengahan Maret harganya berkisar di sekitar 6.000. Ini kemungkinan masih ada akumulasi ya, teman-teman ya, dari big player atau yang punya kepentingan besar terhadap harga saham ini ya. Jadi bisa dibilang belum saatnya untuk dinaikkan harga saham dari SMGR ini. Nah, bagi kita retail-retail kecil, mungkin ini kesempatan buat kita ikut ngumpulin ya, karena sahamnya masih terus konsolidasi, belum bisa menembus MA 100-nya. Jadi kesempatan jika teman-teman tertarik dan mau mengkoleksi SMGR ini. Nah, kemudian satu katalis positif teman-teman, selain kemungkinan pengurangan biaya produksi tadi ya, dari biaya angkut dan juga bahan baku, adalah dengan adanya proyek IKN teman-teman, proyek IKN atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan, yang tentunya menurut beberapa pengamat dan masuk akal juga sih ya, logis, itu akan menjadi pemicu bagi industri konstruksi. Untuk bidang konstruksi salah satunya bahan bakunya adalah semen ya. Jadi permintaan semen diprediksi akan naik selama pembangunan IKN tersebut ya. Dan salah satu supplier untuk semen tentunya BUMN ikut ambil bagian ya, dalam hal ini SMGR. Nah, mulai 2024 sampai dengan penyelesaiannya kurang lebih barangkali 4 tahun untuk proses IKN itu, untuk pembangunan gedung pokoknya ya, paling tidak 4 tahun, dan belum lagi nanti dilanjutkan ke depannya untuk bangunan penunjang yang lainnya, konstruksi penunjang. Maka prospek ke depan untuk industri semen saya rasa akan ikut terkerek ya, dengan adanya supply yang meningkat, dengan adanya pembangunan di IKN teman-teman. Oh ya, satu hal lagi tentang katalis positif dengan adanya proyek IKN ini, kenapa SMGR menjadi menarik, karena SMGR sudah memiliki sendiri pelabuhan dan juga tempat pengepakan produk semen mereka di 4 titik di Kalimantan ya. Jadi ini adalah poin plus dari sisi distribusi untuk emiten semen Gresik ini ya, atau semen Indonesia Tbk SMGR, dibanding dengan kompetitor lain untuk supplier semen proyek IKN kedepannya teman-teman. Oke teman-teman, itu barangkali ya tentang prospek kedepannya dari semen Indonesia Tbk, atau dulu lebih dikenal dengan semen Gresik ya, SMGR. Mungkin dalam jangka waktu pendek belum bisa langsung naik harga sahamnya, tapi dalam jangka waktu beberapa bulan, atau kalau teman-teman sabar kita lihat sampai nanti ada pekerjaan fisik dari proyek IKN ya, saya rasa sih kalau saya sendiri optimis bahwa akan ada peningkatan kinerja keuangan dari SMGR yang akan diapresiasi juga oleh investor dengan membeli saham SMGR, sehingga harga sahamnya juga ikut naik teman-teman. Oke, itu saja ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, paling tidak buat pemicu teman-teman ya, buat bantu screening. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan nonton tayangan-tayangan saya selama ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman lain yang baru saja menemukan channel ini, saya akan usahakan untuk rutin mengupload konten-konten tentang screening saham ya, dengan analisa-analisa dan proyeksi atau potensi profit di saham-saham tersebut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.